Selamat datang di channel Efeksional Target. Baik teman-teman, untuk analisa forex minggu depan ini kita gabung aja tiga langsung, ada pound sterling USD, euro USD, dan Audi USD untuk tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023. Kita mulai dulu dari pound sterling USD. Nah, ini harusnya kemarin ya, ini yang kita antisipasi harga bakalan sideways. Ini ketika breakout harusnya sudah keluar dan sudah TP. Cuman saya nggak tahu teman-teman ada yang ini nggak masih nahan atau nggak. Cuman kalau masih nahan nih, harusnya stop loss untuk yang entry minggu yang lalu ini harusnya sudah dimajukan di kisaran 1.21800. Harusnya sudah di login di area tersebut. Cuman untuk yang belum punya posisi ini nanti sabar dulu, karena berkaitan dengan dolar mendadak menguat. Jadi hal yang wajar untuk melakukan koreksi di time frame daily ya, karena ini beberapa minggu yang lalu ini saya sudah antisipasi hati-hati dengan koreksi besar-besaran yang ada, yang bakalan terjadi di apa namanya, yang berkaitan dengan pair dolar USD. Jadi kalau misalkan minggu depan ini harga lanjut ke bawah kurang lebih di kisaran 18.500 atau bahkan mungkin 1.700, ini hal yang wajar sebelum harga kembali lanjut ke atas. Oke, mungkin itu aja. Kita kembali ke 4, ini kita hapus dulu, sudah beres. Nah, yang perlu diperhatikan untuk pound sterling USD adalah ada zona baru, zona supply baru itu yang bertumpuk dengan resisten itu ada di 1.2200, kemudian resisten selanjutnya ada di 1.2100, selanjutnya untuk supportnya ada di 1.20000, kemudian untuk support selanjutnya antisipasi minggu depan yang kedua ada di 1.1850, kemudian 1.1700 untuk support terbawah untuk antisipasi minggu depan. Nah, untuk teman-teman yang belum punya posisi itu hati-hati, ini ada dua potensi. Yang pertama adalah koreksi ke atas sebelum harga melanjutkan ke bawah. Yang kedua adalah harga bablas ke bawah menguji level 1.200, kemudian kemungkinan ya koreksi sedikit sebelum harga melanjutkan ke bawah. Jadi hati-hati, ini volatility-nya kemungkinan juga tinggi. Untuk referensinya tentunya yang pertama adalah melakukan penjualan, memanfaatkan area koreksi di time frame besarnya yang tadi. Potensi pertama adalah tunggu koreksi sedikit ke atas, itu kurang lebih ya di kisaran berdekatan dengan area zona supply 1.2200, cari sedekat mungkin. Cuman ini kita cari di bawahnya aja dulu untuk antisipasi ya. Tentunya untuk stop lossnya ini nggak terlalu besar, kurang lebih itu sekitar 75 sampai dengan 80 pip untuk stop lossnya. Tapi untuk targetnya ini ada dua. Target yang pertama ada di sini, target yang kedua ada di 1.1700 kurang lebih. Cuman untuk minggu depan ini kita antisipasi ke sini dulu. Ke maksimalnya yang low yang kemarin itu ada di 18.50 kurang lebihnya. Ini untuk opsi yang pertama. Tentunya untuk stop loss itu sementara di kisaran 1.22900 kurang lebihnya. Kemudian area entry cari sedekat mungkin dengan zona supply yang ini yang bertumpuk dengan resisten 1.2200, cari sedekat mungkin. Cuman ini kita bulatkan aja biar enak, di kisaran area 1.2150 kurang lebihnya area entry. Kemudian untuk TP1 itu bisa pakai di 1860. TP2 kalau capek ya syukur, kalau enggak ya sabar dulu. Oke, ada di 1.1700. Cuma nanti skenario-nya kalau misalkan harga ke atas kemudian ke bawah dan mampu tutup di 1.200, jangan lupa stop loss dimajukan di kisaran area 1.2100. Ini untuk pound sterling USD. Ini yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan harga ini lanjut ke bawah, cari di kisaran area 1.200. Akankah ini nanti mantul ke atas atau tidak? Cuman kalau nanti setelah harga menyentuh level 1.200 harga terkoreksi sedikit ke atas, ini masih bisa dimanfaatkan opsi penjualan. Tentunya untuk targetnya itu ada di sini, target yang pertama, kemudian target yang kedua ada di 1.1700, yaitu kurang lebih risk to rewardnya juga 1:3 kayaknya lebih. Tapi untuk stop lossnya ini hati-hati, stop loss untuk sementara harus di atasnya 1.2200 terlebih dahulu. Ini kurang lebih berapa pip ini?
sorry, 175 pip kurang lebih. Ini untuk stop lossnya. Jadi pikirkan dulu sebelum Anda masuk ke market untuk minggu depan. Cuman untuk profitnya ini kurang lebih sekitaran 330 pip kurang lebihnya di angka tersebut. Nah, ini untuk skenario yang kedua. Jadi skenario yang kedua ini kita gambar di sini aja dulu. Kalau misalkan 1.200 ini dicapai dan ada koreksi sedikit ke atas, ini manfaatkan untuk open posisi sell untuk ini ya, untuk ngejar stop lossnya ini meskipun tinggi itu karena memang risknya besar, jadi ya wajar. Cuma nanti kalau memang harga kembali ke bawah dan mampu tutup di kisaran area 1.1850 ini sudah bisa dimajukan. Cuman untuk sementara itu harus di atasnya 1.220 terlebih dahulu. Untuk labelnya stop loss 1.2200. 2200. Oke. Untuk area entry itu cari di kisaran 1.2100, kurang lebihnya di kisaran area tersebut. Kemudian ini bisa dijadikan TP1 18400 kurang lebihnya 1.1840 dan TP2 ada di 1.1700. Ingat ini risknya besar. Jadi ini kita memanfaatkan untuk time frame daily yang sempat dicek tadi ya. Koreksi yang di time frame daily. Jadi skenario yang minggu depan seperti ini untuk pound sterling USD, dan untuk yang kemarin yang sudah TP ataupun masih nahan market, jangan lupa stop loss sudah harus di bawahnya break even. Selanjutnya ada Euro USD, itu potensinya sama dengan pound sterling USD tadi. Itu yang perlu diperhatikan, resisten yang atas itu ada di 1.1025, kemudian yang bawah 1.0925, kemudian di bawahnya 1.08500. Ini lumayan rame untuk Euro USD. Kemudian yang mampu di break kemarin yang sekarang ini ya 1.0800, dan selanjutnya target yang akan terjadi minggu depan untuk supportnya itu 1.075, 1.0750, kemudian 1.0700, dan yang bawah ada 1.05800 kurang lebihnya. Nah, untuk skenario nya ini harusnya sudah masuk area sell. Cuman kalau teman-teman belum punya posisi, hati-hati sedikit dengan adanya koreksi di kisaran area 1.0850 di kisaran area tersebut sebelum harga melanjutkan ke bawah. Kemudian skenario yang kedua itu ada potensi nanti kalau misalkan hari Senin ini bablas ke bawah di zona demand, dan kalau misalkan tertembus itu bisa cari koreksinya, cari konfirmasi, maksudnya koreksi ke atas ini untuk ancang-ancang ambil posisi sell dengan target sama, itu kurang lebih ada di 1.05800 untuk minggu depan. Posisi tentunya sell. Untuk stop loss ini sementara masih di atasnya 1.09400 untuk stop lossnya, cuman ini range-nya besar, jadi 1:2 lebih. Nah, ini untuk memanfaatkan kalau misalkan hari Senin nanti terjadi koreksi, jadi cari di kisaran area kurang lebih 1.08300, kurang lebih di kisaran area tersebut. Untuk labelnya sendiri stop loss sementara 1.0900, 1.0950 untuk stop lossnya. Kemudian area entry silahkan cari di kurang lebih 1.0830 ya. Ingat, jadikan referensi, jangan dijadikan patokan. Segala keputusan loss profit itu ada di teman-teman sendiri, bukan tanggung jawab kami. Oke. Untuk TP1 itu kurang lebih 1.0700. Untuk TP2 ini lumayan 1.05800 kurang lebih di kisaran area tersebut. Ini untuk skenario yang pertama. Kemudian untuk skenario yang kedua, opsinya sama juga untuk sell, cuman nanti perhatikan dulu kalau misalkan harga dari harga pembukaan 1.07900 kemudian bablas ke bawah dan tembus di zona demand-nya ini, bisa persiapan cari entry posisi setup sell ketika terjadi koreksi, itu kurang lebih ada di 1.07600 kurang lebihnya, dan untuk stop lossnya itu ada di atasnya 1.0850 kurang lebihnya. Cuman untuk targetnya itu bisa di sini 1.05800 untuk target minggu depan. Oke, ini untuk yang skenario yang kedua. Cuman nanti kalau misalkan harga mampu tutup di bawahnya 1.0700 dan ada konfirmasi
melanjutkan ke bawah ini segera majukan di bawahnya break even, itu akan lebih realistis ya, lebih masuk akal. Jadi risk to reward-nya lebih bagus. Oke, untuk labelnya stop loss sementara 1.0860 aja sementara. Untuk area entry kita bulatkan aja di kisaran area 1.07500 sampai dengan 1.0760, kurang lebih di area sini untuk area entry-nya. Untuk TP1 ada di 1.06500, kemudian TP2 ada di 1.0550, kurang lebih ya. 550 juga bisa, di area sini juga bisa. Jadi bebas. Oke, mungkin itu aja untuk Euro USD. Jadi hati-hati sedikit dengan yang berhubungan dengan dolar. Kemungkinan hari Senin akan terjadi gap, kemungkinan. Nanti kita cek dulu aja. Selanjutnya untuk AUD USD ini juga melakukan penurunan tajam, tapi untuk teman-teman yang kemarin minggu lalu ini harusnya sudah beres untuk posisi pembeliannya. Sebelum harga putar balik ke bawah ini harusnya sudah TP dulu. Oke, kita hapus. Nah, yang perlu diperhatikan minggu depan adalah ini lumayan, jadi saya kurang rekomendasi karena ini ada potensi ini harga itu ngejar ke bawah ke area ini, low yang kemarin, yang di sini. Ini akan ngejar tersebut. Cuman nanti akankah ada koreksi ke atas sebelum melanjutkan ke bawah, nanti kita cek dulu minggu depan. Yang perlu diperhatikan adalah supportnya itu ada di 0.6800 yang paling bawah sini, kemudian yang atasnya 0.68700, kemudian yang nempel sekarang ini ada 0.69200. Resisten yang terdekat itu ada di 0.69500, selanjutnya ada di 0.700. Ini yang akan menjadi tahanan nanti ya, dan acuan untuk stop lossnya. Kemudian yang paling atas 0.70500, tentunya kita nggak berharap dengan penguatannya dolar itu nggak berharap harga terkoreksi ke atas sejauh ini ya. Kita cuman batas maksimal koreksi untuk tren jangka pendeknya ada di 0.700 sebelum harga melanjutkan ke bawah. Oke, skenario yang pertama tentunya opsi sell. Itu antisipasi kalau terjadinya koreksi ke atas itu di kisaran area 0.69800 sampai dengan 0.700. Tentunya untuk stop loss masih harus di atasnya 0.7050 untuk stop lossnya, dan untuk target ada di bawah, itu di kisaran target maksimal ada 0.6800. Oke, untuk minggu depan ini labelnya ini 0.7050 untuk stop lossnya. Di atasnya sedikit lah, intinya bisa di 0.7060. Oke, untuk stop loss. Kemudian area entry cari di kisaran area 0.6980, kurang lebih di kisaran area tersebut. Dan untuk TP1 ada di 0.6870, ini untuk TP1. Kemudian untuk TP2 ada di kisaran 0.6800. Ini untuk skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, misalkan terjadi bablas ke bawah pembukaan hari Senin nanti, ini jangan dikejar dulu, tapi perhatikan di kisaran area 0.68700. Kalau misalkan itu terjadi, kemudian teman-teman bisa cari konfirmasinya ketika terjadi koreksi sedikit ke atas, itu untuk sebelum harga melanjutkan ke bawah. Tentunya untuk area entry itu otomatis ada di kisaran 0.68900 kurang lebihnya, cuman untuk stop lossnya itu cukup di kisaran 0.6950 dan targetnya itu ada di 0.6800, kurang lebih risk to rewardnya 1,5 ya, 1:1,5 kurang lebihnya. Label itu ini untuk stop lossnya 0.69700 untuk sementara, nanti kita adjust dulu kalau memang terkonfirmasi. Area entry cari di kisaran 0.68900 sampai dengan 0.68800, kurang lebih di kisaran area tersebut. Kemudian untuk TP-nya 0.6800. Oke, ini untuk AUD USD minggu depan. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Ingat, jadikan referensi, jangan dijadikan patokan. Segala keputusan resiko ada di teman-teman sendiri. Ingat, pikirkan stop loss-nya terlebih dahulu sebelum Anda memikirkan profitnya ketika akan melakukan entry posisi di market. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.